Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi penggemar bonsai di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai tentunya. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, kreasi-kreasi, dan teknik-teknik yang saya pelajari dalam hal seni bonsai dan juga budidaya bahan bonsai sahabat. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam setiap usaha dan karya pekerjaan yang sahabat lakukan. Kemudian untuk rezeki juga selalu dilancarkan tentunya sahabat ya. Oke sahabatku, sore hari ini sambil kita ngopi seperti biasa dan ditemani oleh talas ya, talas rebus ini berisi gula pasir. Nah dalam kesempatan kali ini sambil saya ngopi sore sahabat ya, saya ingin melanjutkan perawatan terhadap sebuah bahan bonsai loa ini ya. Bahan bonsai loa berukuran small dengan bentuk bogel sahabat ya. Jadi bahan ini hasil dongkelan, tetapi untuk bodinya ini adalah bagian atas ya, bagian atas dari sebuah pohon loa yang memanjang kemudian tumbuh akar di bagian atas ya. Jadi saya potong dengan bentuk seperti ini. Nah untuk kali ini saya akan lanjutkan untuk pengepresan terhadap percabangan-percabangan yang sudah terbentuk di sini sahabat ya. Karena ini sudah lumayan besar untuk beberapa calon lengan dan percabangannya, termasuk juga mungkin ini untuk terusan mahkotanya juga kemungkinan akan saya press atau saya biarkan dulu, nanti kita lihat ya sahabat ya. Kita sesuaikan untuk besarnya. Nah di sini juga di bagian back sudah lumayan besar ya. Jadi saya akan lanjutkan pengepresannya sahabat ya. Jadi simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar dengan ikhlas membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Selamat ngopi, selamat menyimak, salam satu hobi. Baik, sebelum lanjut sahabat ya, saya perlihatkan di background di belakang itu adalah bahan legundi Badranaya yang kemarin masih ada di ground ya, dan beberapa hari lalu ya saya pindahkan ke pot tersebut ya, sudah hampir semingguan mungkin ya. Jadi sudah saya pindahkan karena bentuknya sudah mulai mengalami perubahan yang sangat drastis ya, dan untuk cangkokannya juga sudah saya tanam. Jadi tidak sempat saya dokumentasikan ya untuk bahan legundi itu. Nanti akan saya update lagi untuk pertumbuhannya mungkin nanti ketika melakukan wiring ya sahabat ya. Oke, saya lanjutkan sahabat ya untuk bahan loa ini. Saya mau mereview bagian akar dulu sahabat ya, sebelum kita lanjut untuk melakukan press percabangan. Untuk bagian akarnya ini memang di awal sudah ada bagian-bagian akar yang saya biarkan ya, yang sudah ada semenjak saya potong bahan ini ya. Seperti ini, di sini ada satu akar yang kurang bagus pertumbuhannya. Ini memang sudah dibawa ya dari pertama saya tanam. Kemudian yang ini juga akar dari sini nih. Ini sebenarnya posisinya kurang bagus ya. Kalau saja kita bisa bikin akar di bagian bawah sedikit lagi, ini mungkin bisa lebih baik ya. Ini akan kita biarkan karena di bagian bawah sini saya rasa belum ada akar ya. Saya coba korek sedikit. Rencananya memang akan saya bongkar untuk melakukan pengecekan akar dan pengarahan ya terhadap akar-akar yang sudah ada. Tapi karena wadah yang lebih besar belum ada ya, saya rencana pindahkan bahan ini ke wadah yang lebih lebar. Jadi kita biarkan dulu ya sementara ya. Nah, di sini ada akar baru ya sahabat ya. Di bagian bawah sini sudah ada akar baru, tetapi ini arahnya tidak sesuai ya, ke arah sana dia agak ke kiri nih arahnya. Ini harusnya lebih bagus ke depan sini, agak ke depan, tapi karena sudah terlanjur besar ini, dan kemudian di bagian bawah mungkin
yang tembus ini ya sahabat ya. Mungkin itu milik akar yang di atas, jadi kita biarkan dulu ini. Sekarang ini akan saya buang ya akar di bagian atas ini ya, yang sudah ada semenjak pendongkelan atau pemotongan ya, karena sudah tidak proporsional lagi di sini. Oke, nah ini ya kita potong ya. Kita gunakan akar yang baru di bawah nanti. Ketika saya pindahkan akan coba saya tarik ini, sudah lumayan besar soalnya ini. Ini kita buang, ini tidak bagus pertumbuhan serabutnya juga. Jadi untuk akar-akar yang bawaannya memang tidak mengalami pertumbuhan yang lebih baik lagi ya sahabatnya. Jadi sebaiknya untuk bahan loa itu kita menumbuhkan akar-akar baru ya, yang kita rawat pelihara untuk pembesarannya. Nah, kemudian di bagian sini ini ada akar yang sudah pecah ya di sini ya. Ini saja ada beberapa pertumbuhan akar lain di atasnya, ini kita buang saja juga. Kita fokus pertumbuhannya ke akar yang ini. Ini juga sudah lumayan besar ya. Di sini kita pecah lagi sedikit ya sahabat ya, untuk keseimbangan pecahannya ini agar terlihat ya. Di sini ada satu akar yang masih kecil, kalah pertumbuhannya dari yang sebelahnya ya. Mungkin kita gores sedikit di bagian ini ya. Oke, jadi cukup ya untuk bagian akar. Ini kita akan lanjutkan untuk pengepresan di bagian atas sahabat. Nah, tampak depan untuk bahan ini sudah saya tentukan kemarin ya di bagian ini ya, tapi kurangnya ya akar ini ya, yang agak ke atas ini. Nanti mungkin akan saya coba buatkan keratan di bagian sini agar tumbuh akar ya di bagian bawah. Jadi untuk lengannya di sini sudah cukup ya saya rasa ya, di kanan dan kiri. Kemudian untuk besarnya ini, karena loa itu kadang-kadang kalau kita press terlalu besar dia akan tambah besar ya, istilahnya lewat dari ukuran yang kita harapkan. Jadi ukuran segini saya kira sudah cukup ya untuk saya press, dan ketersediaan titik tumbuh juga sudah ada ya. Kita press saja langsung untuk lengan yang ke kiri ini ya sama. Saya akan press di atas mata tunas atau pucuk ini ya. Saya lebihkan dulu. Ini sudah. Kemudian yang di sebelahnya ini juga kita press. Saya akan press lebih pendek yang ini ya. Nah, jadi demikian sahabat, sudah cukup untuk pressnya di bagian kiri ya, lengan ke kiri ini sudah ada pecahan lengan di sini 2 ya. Kita tinggal lanjutkan nanti ke pecahan berikutnya nanti. Kemudian saya lanjutkan di bagian kanan. Di sini juga saya membuat lengan ya. Ini potongan ini memang sudah ada saat saya mendongkel. Saya teruskan, saya pecah jadi 2 di sini. Tetapi untuk pertumbuhannya ini kalah ya untuk di bagian bawah sini. Ini saya harapkan lebih cepat kemarin. Hanya saja entah pembagian nutrisinya tidak seimbang. Jadi dominan ke batang yang ini ya. Jadi ini sudah cukup besar juga, kita buang ya. Nah, saya ambil di sini saja, agak panjang dulu ya sahabat ya.
lebih demikian. Mudah-mudahan nanti akan lebih seimbang ya untuk pembagian nutrisinya, sehingga percabangan-percabangan yang lain di sini bisa lebih cepat membesar lagi ya. Nah, untuk yang percabangan di bawahnya ini, pecahan lengannya di sini, ini akan saya lakukan wiring sedikit sahabat ya. Mumpung masih kecil ini, saya akan gerakkan sedikit, karena sebenarnya kemarin ini masih saya los, tetapi karena arahnya ini lurus dan kurang bagus ya, ini saya ambil pucuk di sini untuk saya teruskan ya. Mudah-mudahan nanti mau membesar lagi ya. Ini malah sudah layu dia, karena saya tadi potong akar besar yang tembus ke tanah itu ya, langsung terlihat untuk perubahan daunnya ini langsung layu ya sahabat. Jadi tidak apa-apa, karena kita sekarang juga melakukan pengepresan atau pembuangan cukup banyak percabangan dan daun ya. Jadi saya kira cukup aman ya. Ini saya wiring sedikit di bagian ini agar tidak terlanjur kaku, nanti susah lagi kita untuk menggerakkan. Untuk bahan ini saya proses ya dengan semi wiring dan pentahapan juga ya sahabatnya. Karena kalau wiring saja tentunya gerakannya itu cenderung monoton ya. Oke, ini kita gerakkan agak ke depan ya. Oke, jadi saya kira cukup. Kemudian yang ini juga, ini akan saya gerakkan juga ya dengan kawat ya. Sudah cukup besar ini, tapi masih mungkin untuk kita lakukan wiring ya. Nah, untuk yang di atas ini saya buang sedikit lagi ya. Untuk tunas yang di sini saya buang saja. Di sini di bawah ada titik tumbuh. Jadi untuk panjangnya kira-kira sampai sini cukup ya. Ini coba saya buang ya sahabat ya. Mudah-mudahan nanti di sini ada titik tumbuh pucuk, sehingga kita bisa teruskan dengan jarak yang sesuai sahabat. Oke, jadi cukup. Kemudian kita lanjutkan untuk wiring yang ini dulu sahabat ya. Atau kita press dulu yang ini ya, yang di bagian back. Nah, di sini juga ada pecahan cabang yang saya buat di bagian back ya. Ini juga tidak berimbang. Nah, ini kalah jauh ya pertumbuhannya dari percabangan di sebelahnya ini. Ini saya buang dulu ya untuk cabangan ini. Kita cari titik tumbuhnya ya. Kira-kira di sini sama. Ini kita buang di sini ya. Nah, ada yang lebih dekat lagi ya. Ini saya perpendek lagi di sini sahabat. Oke, jadi demikian ya proses pressingnya. Kemudian di bagian mahkota sini belum seimbang ya saya rasa untuk besarnya. Ini lebih baik kita biarkan dulu ya. Nanti setelah lebih besar, kira-kira setengah dari batang pokoknya ini yang sudah dibawa saat mendongkel, nanti baru akan saya press kembali ya dengan jarak yang agak jauh sedikit. Untuk menemukan
percabangan-percabangan di bagian as mahkota ini ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi dengan wiring satu lagi di sini sahabat. Kita arahkan saja dulu sahabat ya, sampai seberapa kebutuhan panjang batang yang kita inginkan nanti untuk diteruskan ya. Ini mungkin agak rendah dari anak cabang yang di sini ya. Dalam prosesnya mungkin nanti ada saja ya yang kita rasa kurang seimbang. Yang pertamanya sudah kita bentuk seperti ini mungkin, kemudian kita lihat ternyata tidak seimbang atau kurang pas komposisinya ya, nanti pastinya kita akan buang ya. Sementara kalau dilihat masih mungkin ya atau cukup seimbang, kita pertahankan saja dulu. Kalau sudah tidak seimbang ya kita buang saja sahabat, karena agar tidak mengganggu dimensi lain yang ada di belakangnya. Jadi seperti ini sepertinya akan menutup batang yang ini ya ke depannya. Mungkin lebih baik kalau kita pelihara yang ini saja, karena di sini juga sudah kelihatan ya untuk alurnya. Ini nanti kita bawa ke bagian sini. Kalau ini dibiarkan tentunya akan tertutup ya untuk batang yang ini. Atau ada baiknya kita buang saja kalau sudah memang pasti nanti ya. Nah, ini kita buka lagi sahabat ya. Saya juga sambil merasakan ini. Kira-kira bagus dibuang atau dibiarkan ya. Ternyata sepertinya lebih enak dibuang yang ini ya. Nah, ini kita buang sahabat ya. Oke. Nah, jadi seperti demikian sahabat. Kalau ini dibiarkan ini sangat mengganggu ya, saya lihat tadi ya. Oke, jadi seperti itu saja sahabat ya yang saya lakukan untuk bahan loa ini, loa bogel. Ini untuk daunnya kita buang 90% ya, karena tadi cukup besar akar yang tembus ke tanah itu, jadi sebagian besar nutrisi pastinya akan hilang ya. Kalau dibiarkan akan terjadi kematian daun, kemudian tentunya juga disusul nanti oleh kematian ranting dan percabangan ya sahabat ya. Jadi pastikan setelah kita memotong akar yang dominan atau akar besar yang tembus ke tanah, atau juga pruning akar yang cukup banyak, pastikan kita melakukan pemangkasan juga di bagian atas ya. Jadi, saya kira lebih baik ketika kita melakukan pressing ini sebenarnya kita langsung lanjutkan dengan pruning di bagian akar agar kira-kira seimbang. Nah, untuk pucuk-pucuk seperti ini yang akan kita biarkan, ini tidak kita potong semua ya. Kita tidak potong ujungnya, kita ikut kurangi daunnya saja ya. Nah, ini seperti yang di bagian atas ini saya buang saja ya, untuk titik-titik anak cabangnya ini, agar pengelosannya bisa lebih maksimal ya.
Sudah keras sekali layunya ini. Oke, sudah cukup untuk pruningnya sahabat. Oke sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian saja kira-kira yang bisa saya bagikan ya untuk proses dari bahan loa semong berbentuk baubial ini. Nanti ke depan saya akan bagikan juga ya untuk pemindahan bahan ini ke wadah yang lebih lebar, lebih besar, atau mungkin bisa juga saya ground nanti mungkin ya ini ya, agar lebih leluasa dalam pembentukan akar di bagian bawah ini ya, karena di tempat seperti ini agak susah kita melakukan pengecekan dan pengarahan pelakaran ya. Mungkin kita akan buatkan ground agar lebih menunjang pertumbuhannya ya, dan juga kita lakukan pembuangan akar-akar yang kira-kira tidak diperlukan. Seperti akar ini rencana akan saya buang mungkin nanti ke depan sahabat ya. Jadi simak terus video-video dari Taksaka Bonsai, dan jangan lupa berlangganan dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai buat sahabat penghobi yang baru mulai mengenal tentang seni bonsai dan baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai. Semoga yang saya bagikan di Taksaka Bonsai bisa bermanfaat buat sahabat semua sahabatnya. Jadi saya tutup untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai, dan saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua, sahabat subscriber Taksaka Bonsai yang sudah setia menyimak video-video dari Taksaka Bonsai. Mohon maaf juga atas kekurangannya. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.